Salam, selamat sore Bapak Ibu dan adik-adik di rumah terkasih. Pada sore hari ini kembali kita berjumpa lagi untuk memulai ibadah persekutuan keluarga wilayah. Kami undang bangkit berdiri untuk memulai ibadah sore hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai persekutuan keluarga wilayah gabungan kita pada sore hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan yang di dalam kasih dan pimpinannya telah mempersekutukan kita kembali saat ini. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan dan kebersamaan kita sebagai jemaat, dan kembali melalui persekutuan keluarga wilayah gabungan sore hari ini, kita dapat merasakan dan menikmati kuasa dan kehadirat Tuhan. Kita beroleh kekuatan dan penghiburan baru yang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan menghantar kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu serta adik-adik di rumah kita nyanyikan pujian sambutan datang ke hadirat Tuhan 2 kali. Bapak Ibu dan adik-adik terkasih, saya persilahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk kami bersyukur dan berterima kasih dalam pimpinan penyertaan-Mu. Pada sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah persekutuan keluarga wilayah secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah sore hari ini.
dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar persekutuan keluarga wilayah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta David Theo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan menjadikan pelajaran, pedoman kehidupan yang kami jalani hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang bertugas dalam ibadah sore hari ini. Berkatilah dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikan pujian bersama. Saat ini ku datang lagi dan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur. Kita nyanyikan 2 kali. Pembacaan Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang yang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesasakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorai, hai orang-orang jujur. Amin. Mari Bapak Ibu dan adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Devitio, sebelumnya kita akan menyanyikan pujian persiapan firman seperti rusa rindu sungaimu 2 kali. Baik jemaah sekalian, dengan penuh syukur dan sukacita kembali kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam surga kami bersyukur
Di tengah-tengah ibadah kami, persekutuan keluarga wilayah gabungan pada sore hari ini kembali, kami boleh membaca dan mendengar firman Tuhan, firman yang hidup. Firman yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi kehidupan kami. Supaya di dalamnya kami boleh melihat bagaimana kuasa dan kebenaran Allah nyata menyertai beserta dengan kehidupan kami. Menopang kami untuk senantiasa boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kuasa dan kasih-Nya. Oleh karena itu Bapa di dalam surga berkati setiap kami di dalam kuasa Roh Kudus supaya kami beroleh berkat yang baru di dalam firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar, dan melaluinya iman kami dikuatkan dari waktu ke waktu, dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan untuk menjalani kehidupan dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap untuk membaca mendengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian beserta dengan keluarga masing-masing yang ada di rumah, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta dengan kita pada sore hari ini, dan di dalam kesempatan yang indah di dalam persekutuan keluarga wilayah gabungan pada sore hari ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab dan membaca dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Demikian Bapak Ibu jemaat sekalian bersama dengan keluarga firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Bapak Ibu jemaat sekalian beserta dengan keluarga firman Tuhan, dan yang berbahagia kata firman Tuhan adalah kita yang membaca, mendengar, tetapi juga yang memelihara dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian beserta dengan keluarga masing-masing di rumah, kita bersyukur seminggu yang lalu atau tepatnya pada tanggal 13 Mei kita bersama-sama memperingati dan merayakan peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Memperingati dan merayakan peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan kita Yesus Kristus, dia naik ke surga sebagaimana yang disaksikan kepada kita di dalam pembacaan Alkitab kita di ayat yang ke-51 tadi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, Yesus Tuhan kita, Bapak Ibu jemaat sekalian bersama dengan keluarga, terangkat ke surga, dia naik ke surga. Pertanyaannya bagi kita adalah kalau Yesus Tuhan kita dia naik ke surga, lalu apa arti dan maknanya bagi kita murid-muridnya, orang-orang percaya sebagai jemaat Tuhan pada saat ini? Nah tentunya jemaat sekalian sebagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi hari raya atau hari besar gerejawi bagi kita, selalu ada arti dan makna bagi kita di dalamnya. Maka demikian juga dengan peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga.
Ada banyak arti dan makna di dalamnya yang sungguh memberkati kita, murid-muridnya orang-orang percaya. Nah, apa saja arti dan makna itu? Bapak Ibu jemaat sekalian bersama-sama dengan keluarga di rumah. Yang pertama adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia naik ke surga karena dia betul-betul telah menyelesaikan misinya, telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dia datang ke dalam dunia, lahir, lalu menderita sengsara, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dan lalu setelah itu selesai, dia naik ke surga. Perhatikan alurnya jemaah sekalian. Natal Tuhan Yesus lahir, lalu kemudian Jumat Agung dia menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Pada hari yang ketiga, Paskah, dia bangkit dari antara orang mati dan 40 hari kemudian dia naik ke surga melalui peristiwa kenaikannya ke surga. Di sini kita melihat satu alur rangkaian karya atau tugas yang sangat sempurna yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam rangka melaksanakan karya keselamatan Allah bagi umat manusia yang berdosa. Dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya, Tuhan Yesus melakukan tugasnya dengan baik dan benar di dalam ketaatan dan kesetiaan yang sungguh kepada Allah Bapa di surga. Nah, saya kira Bapak Ibu jemaat sekalian ini menjadi satu teladan bagi setiap kita murid-muridnya. Supaya bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kita juga dapat melakukan sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan. Kita mengerjakan dengan baik dari awal, kita kerjakan dengan baik di pertengahan, dan juga kita bisa mengerjakannya dengan baik sampai pada akhirnya. Demikianlah kita mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan baik sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, makna yang kedua, Bapak Ibu jemaat sekalian bersama dengan keluarga di rumah, Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga adalah untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, dikatakan di sana, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Dan perhatikan, dikatakan di sana, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan ini mengingatkan kepada kita apa yang disaksikan oleh Stefanus, sebagaimana yang disaksikan kepada kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus naik ke surga, Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa di dalam kemuliaan, memerintah bersama-sama atas segenap alam semesta beserta dengan semua makhluk yang ada di dalamnya. Dan ini sebabnya kita mengimani bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia bukan saja pencipta alam semesta, tetapi Dia juga penguasa alam semesta di dalam segala kemuliaan yang ada padanya. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan ketika Dia naik ke surga.
Nah, yang ketiga jemaat sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga adalah untuk menggenapi janji-janjinya kepada kita. Ingat jemaat sekalian, ada 2 janji besar yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia naik ke surga. Ada yang ingat? Yang pertama dikatakan dia berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di dalam kerajaan surga. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayat yang kedua, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas, Bapak Ibu jemaat sekalian, bersama-sama dengan keluarga di rumah, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dia naik ke surga untuk menggenapi janjinya, menyediakan tempat bagi kita. Supaya di tempat di mana dia berada, disitulah kita berada bersama-sama dengan dia Tuhan yang kita imani dan yang kita sembah. Dan janji yang kedua adalah janji penyertaannya bagi kita melalui kuasa Roh Kudus. Kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan ditegaskan kepada kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di mana Tuhan Yesus menegaskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan kita Yesus Kristus dia naik ke surga supaya janji penyertaannya melalui kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada kita itu bisa digenapi. Karena kalau Tuhan kita Yesus Kristus dia tidak naik ke surga, maka 2 janji besar yang dia berikan kepada kita tentu tidak bisa dia genapi dengan sempurna. Hanya apabila Yesus Tuhan yang sudah menyelesaikan tugasnya, misinya di tengah-tengah dunia ini naik ke surga, maka satu tempat yang dia janjikan digenapi. Demikian juga Roh Kudus yang dia janjikan curahkan kepada kita juga akan dia genapi. Nah, yang keempat yang berikutnya jemaat sekalian, arti dan makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga itu berarti bahwa sekarang, ya sekali lagi sekarang, ia mempercayakan tugas kepada kita, murid-muridnya. Nah, tugas apa jemaat sekalian? Tugas untuk menjadi saksi bagi dia. Tugas untuk memberitakan Injil keselamatan Allah yang sudah diselesaikan dengan sempurna melalui karya kehidupan yang Tuhan Yesus lakukan sebagaimana yang disaksikan di dalam Alkitab kepada kita sekalian, dan yang sekarang dipercayakan kepada kita untuk diteruskan, disampaikan, diberitakan, disaksikan kepada semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dalam khotbah 2 minggu yang lalu saya katakan inilah estafet yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, maka demikianlah sekarang aku mengutus.
Dan itulah tugas kita ada di dalam dunia ini. Tugas yang sangat istimewa, tugas yang sangat penting yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang tentunya sekali lagi terus-menerus diingatkan. Bukan saja untuk senantiasa kita sadari, tetapi juga senantiasa kita hayati dan supaya kita bisa melakukannya di sepanjang kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, jemaat sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Supaya pada akhir zaman nanti Dia datang kembali. Di dalam ayat Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ketiga, Tuhan Yesus menegaskan, dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Demikian juga di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama ayat yang ke-11 inilah yang diingatkan para malaikat kepada murid-murid Tuhan Yesus dan juga kepada kita. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dan inilah yang menjadi pengakuan iman kita, yang tiap-tiap hari Minggu kita ucapkan, kita ikrarkan bersama-sama bahwa Dia akan datang kembali. Dari mana? Dari sana, dari surga. Untuk apa? Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Untuk membawa kita kepada kemuliaan surgawi sebagaimana yang Dia janjikan kepada setiap kita orang percaya, yang menaruh keyakinan iman dan pengharapan di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat dunia ini. Jemaat sekalian, Bapak Ibu Saudara beserta dengan keluarga masing-masing, disinilah kita melihat betapa banyak arti dan makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang menegaskan kepada kita bahwa peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga adalah merupakan peristiwa yang penting. Sebagaimana peristiwa-peristiwa yang lain yang kita peringati dan kita rayakan menjadi satu rangkaian hari besar gerejawi, di mana karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah dinyatakan dan akan terus Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan lebih daripada itu, jemaat sekalian, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan segala makna yang ada di dalamnya, demikianlah iman kita lebih lagi diteguhkan dan dikuatkan. Pengharapan kita di dalam Dia lebih lagi dikokohkan. Sehingga kita melihat bahwa pengharapan yang selama ini ada di dalam kehidupan kita, yang kita pegangi di dalam Dia, bukanlah pengharapan yang sia-sia. Karena kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan segala pengharapan yang Dia janjikan kepada kita. Tidak akan pernah sia-sia karena pasti Dia akan genapi. Demikian juga jemaat sekalian, kasih kita kepada Dia akan makin ditetapkan. Bahwa bagi kita tidak ada yang kepadanya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Mengasihi satu pribadi. Selain daripada Yesus Tuhan yang sudah berkarya bagi kita dengan sempurna dan yang kemudian Dia naik ke surga. Tidak ada yang lain di mana kita akan menetapkan kasih kita selain kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita imani dan yang kepadanya kita menaruh segala pengharapan kehidupan kita.
Sehingga dengan demikian jemaat sekalian, maka sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan murid-murid yang disaksikan kepada kita di dalam pembacaan kita tadi, maka biarlah kiranya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan senantiasa sujud menyembah kepadanya di dalam keyakinan iman dan keteguhan pengharapan. Kita akan senantiasa menyembah Dia yang kita imani di sepanjang kehidupan kita. Lalu kemudian kita juga senantiasa akan hidup di dalam sukacita yang besar di dalam Dia. Kita senantiasa beribadah kepada Dia. Dan hidup kita senantiasa memuliakan Dia. Kita sujud menyembah kepadanya. Kita hidup dengan sangat bersukacita. Kita berada senantiasa di dalam bait Allah, dalam persekutuan yang indah dengan Dia, dan hidup kita senantiasa memuliakan Allah. Demikian jemaat sekalian. Sehingga dengan demikian berkat yang baru kembali boleh kita terima. Berkat yang baru boleh tercurah atas setiap kita melalui peristiwa kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah kita lebih lagi dikuatkan di dalam iman, diteguhkan di dalam pengharapan, ditetapkan di dalam kasih. Dan itu menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Di tengah-tengah pergumulan yang sampai dengan hari ini masih kita alami. Dan masih kita harus hadapi. Tetapi apapun itu, pergumulan yang sampai hari ini masih kita alami dan kita hadapi, tetapi bersama-sama dengan Dia Tuhan Yesus yang naik ke surga. Kita akan selalu dan senantiasa dikuatkan. Kita selalu dan senantiasa akan beroleh kuasa untuk bersama-sama bisa menghadapi dan menjalani, bahkan melewati segala pergumulan-pergumulan yang ada sampai saatnya tiba pada satu ketika nanti. Kita akan menikmati janji yang kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa, di tempat yang sudah Dia sediakan. Amin. Jemaat sekalian, biarlah kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang boleh kita dengar dan yang kembali boleh kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, bahwa Engkau naik ke surga itu berarti bahwa Engkau sungguh Tuhan yang datang ke dalam dunia ini melakukan karya keselamatan. Dengan sempurna Engkau kerjakan, dan ketika segala sesuatunya sudah selesai, maka Engkau kembali ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah dalam segala kemuliaan dan kekuasaan. Mempersiapkan tempat bagi kami. Demikianlah Bapa di dalam surga. Keyakinan iman kami dikuatkan. Pengharapan kami makin diteguhkan. Kasih kami makin ditetapkan. Di tengah-tengah pergumulan yang saat ini masih kami harus hadapi dan kami alami. Biarlah kiranya berkat yang baru ketika kami memperingati dan merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus boleh menopang kami. Sehingga di dalam Tuhan senantiasa ada kuasa dan kekuatan. Dan kami boleh memenangkan segala pergumulan yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba menyerahkan pada saat ini berdoa bagi anggota jemaat satu persatu tanpa terkecuali bersama dengan keluarga mereka masing-masing yang ada di wilayah 1A sampai dengan wilayah 6. Tuhan yang terus menjaga dan melindungi, Tuhan yang akan menyertai dan memelihara, Tuhan yang akan senantiasa memberkati kehidupan anggota jemaat-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membiarkan. Engkau Allah yang Immanuel, kuasa dan kasih-Mu senantiasa hadir. Bahkan di saat-saat yang penuh pergumulan, di sanalah kuasa dan kasih-Mu bekerja secara penuh, mendatangkan kesukacitaan dan damai sejahtera yang sungguh di dalam kehidupan setiap anggota
jemaat. Tuhan berkati kehidupan anggota jemaat secara pribadi, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di dalam usaha dan pekerjaan, di dalam segala aktivitas dan kegiatan dimanapun anggota jemaatmu berada, dan apapun yang anggota jemaatmu lakukan, biarlah Tuhan sungguh memberkati. Berkat Tuhan yang baru beserta dengan mereka, dan kehidupan mereka boleh memberkati banyak orang. Secara khusus Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan penatua, koordinator wilayah, rekan-rekan yang kami percayakan untuk pelayanan yang ada di wilayah 1A sampai dengan wilayah 6. Tetap Tuhan memberkati. Berikan sukacita, damai, sejahtera, tetap sabar, tetap setia di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Sekalipun mungkin dalam kondisi saat ini tidak selalu mudah, tetapi biarlah mereka boleh mengerjakannya dengan penuh kesetiaan, kesukacitaan, dan tidak akan pernah bahwa seberapa banyak yang mereka boleh lakukan itu akan menjadi hal yang sia-sia, tetapi tetap menjadi berkat bagi anggota jemaat Tuhan. Secara khusus Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan keluarga wilayah gabungan yang boleh terjadi pada sore hari ini. Tuhan memberkati, supaya melaluinya kembali berkat yang baru boleh dirasakan oleh setiap anggota jemaat Tuhan. Dan mereka boleh melihat bagaimana senantiasa Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga apapun yang saat ini sedang terjadi dan harus mereka alami, bahkan termasuk di dalamnya pergumulan dalam berbagai macam bentuknya, tidak akan mengalahkan mereka, tidak akan membuat mereka kehilangan iman dan harap. Tapi justru mereka boleh memenangkannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan melaluinya, iman mereka justru lebih dikuatkan. Pengharapan mereka lebih diteguhkan karena mereka boleh melihat bagaimana Allah di dalam kuasa dan kasih-Nya bukan saja beserta dengan mereka, tapi juga menopang, menguatkan, memberikan kuasa kepada mereka. Bukan saja untuk menghadapi, tetapi juga untuk memenangkannya. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Secara khusus kami mau menyerahkan anggota jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kami serahkan mereka, Tuhan hadir, kuasa Tuhan menolong, menyembuhkan dan memulihkan. Bersyukur saudara kami yang sedang berada dalam masa-masa pemulihan, biarlah kekuatan baru yang daripada Tuhan dalam proses pemulihan betul-betul memberikan kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka boleh senantiasa bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan kegiatan gereja teristimewa baptisan kudus dewasa dan sidi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 23 Mei. Demikian juga rencana untuk baptisan kudus anak yang akan dilakukan pada awal bulan Juni yang akan datang. Tuhan memberkati kedua kegiatan ini menjadi berkat yang baru bagi segenap anggota jemaat teristimewa, mereka yang akan menerima baptisan kudus dewasa atau peneguhan sidi, juga bagi para orang tua dan khususnya anak-anak yang akan menerima sakramen baptisan kudus anak. Sehingga dengan demikian Bapa di dalam surga, karyamu boleh terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan seluruh anggota jemaatmu di tempat ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah di kesempatan sore hari ini kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nats pengantar persembahan diambil dari Keluaran 35 ayat 5a.
Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Kita menaikkan pujian persembahan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mempersembahkan persembahan kita pada sore hari ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini Tuhan, di mana kami masih dapat mengikuti ibadah bersama-sama Tuhan dengan jemaat di gerejamu, Gereja Kristus. Dan kami juga memberikan persembahan kami pada sore hari ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat Tuhan dan pertolongan serta pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun dalam kehidupan kami sebagai jemaat di Gereja Kristus. Terimalah persembahan kami ya Bapa, agar menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami agar Tuhan semakin memberkati kehidupan kami dan kami hidup menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur Tuhan telah memimpin persekutuan keluarga wilayah gabungan pada sore hari ini. Mari kita akhiri ibadah ini dengan satu keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ia selalu dan senantiasa memelihara, menyertai dan menjaga hidup kita. Marilah kita akhiri ibadah persekutuan keluarga wilayah ini dengan sukacita dan damai sejahtera, membawa berkat-berkat Tuhan. Kita jalani hidup dan kerja kita dengan baik di dalam pimpinan, kasih, dan kuasa-Nya yang kekal. Mari kita nyanyikan pujian penutup dan diakhiri dengan doa penutup oleh rohaniawan dan diakhiri Bapak terima kasih. Kita menyanyikan pujian pengutusan tiap langkahku.
Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian beserta dengan keluarga di rumah masing-masing, kita bersyukur boleh mengakhiri persekutuan keluarga wilayah gabungan kita pada sore hari ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan tercurah beserta dengan Bapak Ibu, beserta dengan keluarga masing-masing yang ada di rumah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi Bapak Ibu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus Bapak Ibu sekalian bersama-sama dengan keluarga masing-masing berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Bapak, terima kasih.